Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, sehenti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, memang betapa mudahnya lidah mengucapkan kalimat Islam, namun alangkah sulitnya menancapkan iman di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Kebanyakan ungkapan lidah tidak sesuai dengan keyakinan hati. Begitu juga beribu ungkapan lisan tidak sesuai dengan amal perbuatan. Mukmin yang benar dan jujur adalah yang sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Perkataannya seiring dengan apa yang ada di hatinya. Sedangkan orang munafik secara lahiriah kelihatan bagus dan bersih, namun hatinya keras bagaikan batu atau bahkan lebih keras lagi. Allah Azza wa Jalla ingin menegakkan hujjah atas manusia agar di hari kiamat kelak tidak ada seorang pun yang merasa terzalimi dan teraniaya. Mereka diberi ujian, akan tetapi dari sebagian besar dari mereka gagal dalam ujian tersebut. Melalui ujian, Allah Subhanahu wa taala juga ingin membersihkan barisan orang mukmin dari orang munafik, karena bercampurnya orang mukmin dengan orang munafik akan melemahkan barisan, menyebabkan kegoncangan serta mengakibatkan kekalahan serta kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal orang-orang munafik, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa qabala wa la'udhu khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu 'alimun bidzalimin." Quran surah At-Taubah ayat 47. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ujian merupakan sunnah ilahiyah yang berlaku sejak zaman dahulu. Allah Azza wa Jalla menjadikan ujian sebagai standar bagi semua manusia tanpa terkecuali. Semenjak diciptakannya Adam alaihissalam hingga hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Quran surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Hadirin jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh adalah salah satu ujian. Salat subuh adalah ujian yang sesungguhnya. Salat subuh adalah ujian yang sulit, namun bukan satu hal yang mustahil. Nilai tertinggi dalam ujian ini bagi seorang laki-laki adalah salat subuh secara rutin berjamaah di masjid. Sedangkan bagi perempuan adalah salat subuh tepat pada waktunya di rumah. Manusia dianggap gagal dalam ujian penting ini manakala mereka salat tidak tepat pada waktunya, sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat klasifikasi yang beliau jadikan sebagai tolak ukur untuk membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamah. Sungguh aku ingin memerintahkan salat, lalu salat itu ditegakkan. Summa amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami salat bersama orang-orang. Summa antaliqu ma'ya dirijalin ma'hum hadamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah. Kemudian beberapa lelaki berangkat bersamaku dengan membawa kayu yang terikat, sehingga aku mendatangi kaum yang tidak mendatangi salat berjamaah.
fauharriqu alaihim buyutahum binnar, sehingga aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan betapa agung permasalahan ini dan betapa besar kejahatan dalam persoalan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang dikenal dengan segenap kasih sayang dan kelembutan terhadap umatnya, hendak membakar rumah-rumah mereka. Namun saya melihat pancaran kasih sayang. Namun kita bisa melihat pancaran kasih sayang dan kelembutan dalam kalimat tersebut. Dengan ungkapan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelamatkan umatnya dari api akhirat dengan menakut-nakuti mereka dengan api dunia. Walaupun api akhirat dan api dunia sungguh begitu jauh perbedaannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Salat subuh adalah salah satu ujian yang sulit dan berat. Ia menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguji kekuatan iman kita dalam melawan rasa kantuk dan beratnya selimut. Barang siapa yang lulus dalam ujian ini, maka insyaallah ia akan lebih mudah lulus dalam ujian yang berikutnya. Di penghujung kultum saya akan memberikan beberapa tips agar bagaimana cara mudah melaksanakan dan menjaga sholat subuh kita. Yang pertama, tidur lebih awal. Jangan habiskan malam hanya untuk melakukan hal yang sia-sia. Yang kedua, pasang niat sebelum tidur. Tanamkan tekad kuat untuk bangun sholat subuh. Yang ketiga, gunakan alarm gunakan alarm atau dibangunkan. Jadikan teknologi dan teman sebagai pengingat. Yang keempat, jauhi dosa karena hati yang kotor membuat berat untuk bangun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.